Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dia itu
kakeknya Mas Anggi ini sudah berumur 68 tahun. Jadi dia itu memilih pensiun dari kerjanya di situ. Jadi di situ maksudnya usia juga mempengaruhi daripada penawaran tenaga kerja. Yang selanjutnya ada pendidikan dan keterampilan. Jadi semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, biasanya semakin tinggi juga tingkat kompetensinya dalam pasar kerja. Jadi hal ini karena orang berpendidikan memiliki peluang kerja dan potensi perjabatan yang lebih baik. Jadi contohnya itu seperti Mas Andi lulusan Universitas Nurjadin prodi ekonomi. Jadi saat ini lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan jurusan akuntansi di bidangnya Mas Andi itu dibanding dengan teman-temannya yang lulusan SMP di situ. Jadi pelatihan dan juga pengalaman itu juga membutuhkan dalam bagi setiap tenaga kerja di situ. Jadi yang selanjutnya itu ada kondisi ekonomi dan sosial. Jadi situasi ekonomi suatu negara sangat mempengaruhi keputusan tenaga untuk bekerja. Dalam kondisi ekonomi yang baik, misalnya pertumbuhan PDB tinggi, permintaan dan penawaran tenaga kerja meningkat, sehingga penawaran juga terdorong. Jadi contoh sederhananya itu saat pandemi COVID-19 melanda itu banyak keluarga di situ, banyak orang-orang yang kehilangan daripada pendapatan. Jadi sebagai respon, salah satu contohnya seorang Mas Bayu di situ yang sebelumnya kena PHK tidak bekerja, tapi dia memulai membuka usaha bekerja, makanan menjahit atau membantu ekonomi keluarga. Jadi di situ karena COVID-19 yang merajalela tubuh itu, jadi Mas Bayu ini mempunyai inisiatif agar orang tidak usah keluar rumah, jadi dia membuka usaha online seperti itu. Selanjutnya preferensi membeli dalam waktu luang. Jadi setiap individu memiliki preferensi budi dalam membagi. Jadi memiliki preferensi budi dalam membagi waktu antara kerja dan kegiatan lainnya seperti studi, pemasaran anak, relasi dan pekerjaan rumah tangga. Jadi contoh sederhananya itu terutama masalah itu lebih memilih bekerja paruh waktu sebagai barista, sebagai tukang ahli kopi itu. Jadi untuk mendapatkan waktu yang lebih luang, karena saat ini juga memiliki hobi untuk main futsal. Jadi meskipun ditawari dengan upah yang lebih gede, tetapi waktu kerjanya itu lebih banyak, saat ini tetap memilih bekerja untuk setengah hari begitu. Karena untuk ada kebutuhan khusus, ada yang ada hobi di situ. Nah, untuk selanjutnya itu kebijakan pemerintah juga mengambil penawaran tenaga kerja. Jadi kebijakan ini seperti upah minimum, jaminan sosial dan pensiun, pajak penghasilan dan program latihan kerja. Juga perkembangan dalam membuat insentif atau insentif bagi masyarakat untuk bekerja. Misalnya ada contohnya seperti Kabupaten Probolinggo, pemerintah Probolinggo ini akan mengadakan job fair, kalau nggak salah pada tanggal 18 Juli. Itu di mana di job fair itu dijalankan 30 perusahaan dan juga di situ dibuka sekitar kurang lebih 700 lowongan pekerjaan baik dari dalam negeri maupun luar negeri di situ. Jadi di situ kan akan terserap tenaga kerja yang awalnya tidak punya pekerja, akan terserap. Itu kebijakan pemerintah. Jadi kebijakan pemerintah ini juga mempengaruhi daripada penawaran tenaga kerja. Untuk selanjutnya saya serahkan ke Mas Bayu. Baik, lanjut. Peluang penawaran tenaga kerja. Cara peluang penawaran tenaga kerja yaitu referensi grafis
Ada dua efek yang dirasakan untuk kurva ini. Yang pertama efek substitusi, yang kedua efek pendapatan. Efek substitusi yaitu ketika kurva naik, waktu uang menjadi lebih mahal karena kehilangan pendapatan dari tidak bekerja semakin besar. Hal ini mendorong individu untuk menambah jam kerja sehingga penawaran tenaga kerja meningkat. Ini menyebabkan pemiringan positif pada bagian awal kurva. Dan yang kedua, efek pendapatan. Setelah tingkat kurva mencapai titik tertentu, tambahan pendapatan dari bekerja dianggap sudah mencukupi kebutuhan hidup. Individu cenderung mengurangi jam kerja dan lebih memiliki waktu luang sehingga tawaran tenaga kerja menurun. Ini bisa menciptakan bagian menurun dari kurva. Kurva ini kemudian membentuk pola khas yang disebut backward trending labour-supply curve atau kurva penawaran tenaga kerja yang melengkung ke belakang. Ilustrasi untuk kurva sumbu Y vertikal menunjukkan tingkat upah real. Sumbu X horizontal menunjukkan tenaga kerja dan terakhir kurva naik awal kemudian melengkung ke bawah setelah tidak terbentuk. Kemudian masa ekonomi dari kurva. Yang pertama dalam jangka pendek efek substitusi biasanya lebih dominan sehingga kurva cenderung naik. Dan yang kedua dalam jangka panjang efek pendapatan dapat mendominasi sehingga kurva bisa berbalik arah atau menurun. Yang ketiga, implikasi kebijakan. Pemerintah dan pembuat kebijakan ketenagakerjaan perlu memahami bentuk kurva ini agar tidak secara keliru mengasumsikan bahwa kenaikan upah akan selalu meningkatkan penawaran tenaga kerja. Dan yang terakhir dapat menetapkan tingkat upah minimum atau kebijakan insentif kerja yang sesuai dengan realitas preferensi tenaga kerja. Dan dilanjutkan oleh Pak. Penawaran tenaga kerja di Indonesia itu ada 5. Satu, struktur penawaran tenaga kerja. 2, tantangan penawaran tenaga kerja. 3, kebijakan pemerintah untuk mengelola penawaran tenaga kerja. 4, data BPS Februari 2024. 5, aplikasi ekonomi. Yang pertama, struktur penawaran tenaga kerja, yaitu mayoritas tenaga kerja Indonesia masih terdominasi oleh pendidikan menengah ke bawah (CPA). Sektor informasi menyerap lebih dari 55% tenaga kerja BPS 2024 dari kami tanpa petunjuk sosial dan hikmah serta. Masih terdapat pertimbangan gap dalam partisipasi kerja, bagaimana tingkat partisipasi kerja laki-laki jauh lebih tinggi dibandingkan perempuan. Yang kedua, tantangan penawaran tenaga kerja. Kualitas SDM yang rendah. Banyak tenaga kerja belum memiliki keterampilan sesuai kebutuhan industri. Hal ini menunjukkan ketidaksesuaian antara pekerja yang tersedia dengan keterampilan bersaing tidak. Tingginya dalam pengangguran terbuka dan menengah menganggur, terutama pada lulusan pengurus tinggi dan usia muda 15 sampai 24 tahun. Ini menunjukkan adanya over tenaga kerja yang tidak terserap secara optimal oleh pasar.
imigrasi kerja di luar negeri. Banyaknya tenaga kerja Indonesia TKI yang bekerja di luar negeri merupakan bukti terbatas lapangan kerja berkualitas dalam negeri. Ketimpangan regional. Konsentrasi lapangan kerja banyak terjadi di Pulau Jawa, sementara di luar Jawa terutama Indonesia Timur masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dan akses kerja. 3. Kebijakan pemerintah untuk mengenal peran tenaga kerja. Pemerintah Indonesia telah menurunkan beberapa kebijakan untuk meningkatkan kualitas dan mengelola peran tenaga kerja antara lain program kartu pekerja, yaitu berarti mengais berbasis digital bagi mencari kerja dan program PKH. Revitalisasi pendidikan vokasi dan SMK. Penjelasan kurikulum dengan kebutuhan industri melalui program aspek meningkatkan investasi pada manfaat. Mendorong pembukaan lapangan kerja baru terutama di sektor manufaktur dan agrikultur. Revisi Undang-Undang Cipta Kerja UU Cipta bertujuan meningkatkan efektivitas pada kecepatan tenaga kerja dan menarik faktor. Data BPS kecuali 2024 jumlah angkatan kerja, tingkat aktivasi angkatan kerja, tingkat pengangguran terbuka, proyeksi kerja informasi formal kerja. 5. Aplikasi ekonomi berlebihan tenaga kerja yang tidak dibarengi pemerintah kembali bisa berubah. Baik, kami simpulkan dari materi tadi bahwasanya penawaran tenaga kerja merupakan aspek penting dalam rangka tenaga kerja yang dipengaruhi oleh banyak faktor seperti upah, usia, jenis kelamin, pendidikan, dan preferensi individu. Meskipun upah merupakan faktor utama, pengaruhnya tidak selalu linear karena adanya efek substitusi dan pendapatan. Untuk menciptakan masalah tenaga kerja yang seimbang, pemerintah perlu memperhatikan kualitas tenaga kerja dan menciptakan kebijakan yang mendorong administrasi kerja yang optimal. Baik, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya